Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Mustafa Rifai dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menerangkan pengertian dan sejarah-sejarah zakat. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian zakat. Pengertian zakat. Zakat dalam segi istilah adalah memberikan harta, mengeluarkan harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang yang beragama Islam yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam setelahnya sholat. Zakat disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dekat dengan waktu disyariatkannya puasa Ramadan. Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak bisa dilakukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Perlu diketahui bahwa istilah zakat dan sedekah dalam syariat Islam memiliki makna yang sama. Keduanya terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan sunnah. Adapun anggapan sebagian dari masyarakat bahwa zakat adalah yang memiliki hukum wajib, sedangkan sedekah adalah yang memiliki hukum sunnah, maka anggapan itu adalah anggapan yang kurang tepat kepada dalil yang benar dan kuat. Selanjutnya yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam yang pertama adalah ada pra-Islam, zakat zaman pra-Islam. Menurut Ahmad Azhar Basir, zakat sudah pernah dilakukan sebelum kedatangan agama Islam. Kegiatan yang serupa dengan zakat telah dikenal di kalangan bangsa Timur kuno di Asia, khususnya umat beragama. Bentuk zakat pada masa awal Islam. Bentuk zakat ini di Mekah, zakat periode Madinah. Berikut zakat masa awal Islam terbentuk di Mekah, di periode Madinah, dan zakat dalam masa Abu Bakar, zaman Abu Umar, zakat zaman Utsman dan Ali. Selanjutnya zakat di Indonesia. Sejak kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad ke-7 Masehi, kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap zakat tidak sepenting salat dan puasa. Perintah Belanda melalui kebijakan nomor 1892 tahun 1866 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah dari kepala desa sampai bupati termasuk pribumi ikut serta dalam pengumpulan zakat. Dan selanjutnya memasuki syarat-syarat wajib dan syarat sah zakat. Secara umum, syarat orang-orang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga berakal dan balik, yang nomor 4 berkecukupan atau mampu secara finansial, yang kelima hartanya memenuhi nisab. Seorang muslim yang mampu secara ekonomi wajib menyisihkan hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun distribusikan sendiri. Jika masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau masih berjuang mencapai kestabilan ekonomi, orang tersebut tidak diwajibkan membayar zakat. Jadi di sini orang yang membayar zakat hanyalah orang yang memiliki harta lebih dan mencapai nisab. Syarat zakat yang pertama adalah harta dimiliki secara sempurna atau tidak dibagi hasil dengan orang lain. Hartanya dimiliki sendiri. Yang kedua, termasuk ke dalam harta yang berkembang. Hartanya bisa berkembang dan bisa menjadi lebih banyak, bisa diperkembangkan.
Yang nomor 3, harta mencapai nisab atau sudah mencapai ukuran tertentu. Syarat harta yang wajib dizakati yakni kepemilikan. Yang maksud yang selanjutnya ya, dari syarat zakat. Syarat zakat selanjutnya yaitu nomor 4, sudah mencapai 1 haul. Harta, dan nomor 5, harta melebihi kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan hartanya tersebut masih tersisa, dan maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat. Dan nomor 6, terbebas dari hutang. Orang tersebut tidak memiliki hutang apapun kepada orang lain. Nomor 7, kepemilikan 1 tahun penuh atau 1 haul. Harta tersebut itu sudah dimilikinya selama kurang lebih 1 tahun tersebut, itu hitungan haulnya. Yang selanjutnya syarat sah zakat. Nomor yang pertama adalah niat. Nomor kedua, tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Di sini orang yang menerima itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Jadi orang fakir tersebut orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pemasukan yang tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi dia itu sangat kurang sekali, sangat minim. Yang selanjutnya adalah fakir, miskin, yaitu orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokoknya saja sehari-hari pada taraf yang minimal. Jadi kalau fakir itu bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, tapi dalam taraf yang paling minimal atau sedikit. Yang ketiga adalah amil. Amil yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang-orang yang belum masuk Islam dan saat itu masuk Islam itu wajib berhak menerima zakat. Dan selanjutnya adalah riqab, yaitu untuk memerdekakan hamba sahaya. Yang selanjutnya adalah gorimin, yaitu untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Gorimin di sini ini adalah orang yang berhutang. Hutang dalam garis besar adalah untuk perjuangan kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok, bukan untuk keinginan atau berfoya-foya. Yang selanjutnya adalah sabilillah, yaitu orang yang belajar atau berpendidikan di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah ibnu sabil, yaitu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan atau menyebarkan agama, seperti mahasiswa atau santri yang menuntut ilmu di luar kota. Dan orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul itu disebut seorang muzaki. Seorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut: beragama Islam, merdeka, mampu, mencapai nisab, dan telah mencapai haul. Yang terakhir adalah jenis-jenis zakat. Zakat terdiri dari zakat fitrah, zakat mal, zakat emas, dan zakat perak, zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat barang temuan, zakat binatang ternak, dan zakat perniagaan.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.